Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dikumpulkan dalam keadaan sehat bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang berarti nabi seluruh umat manusia yang dapatkan memberikan syafaat kita fidini wa dunya wal akhirah. Semoga kita tergolong umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, ketiga kalinya saya di sini akan menerangkan surat An-Nisa yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junbi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan perbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman dalam safar, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk menunaikan 10 hak, sehingga dinamakan ayat tentang 10 hak. Sedangkan perintah menunaikan hak yang pertama kali disebutkan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah saja, dan larangan dari menyekutukan syirik atau menyekutukan Allah, atau yaitu menyembah berhala atau menyembah selain Allah, untuk bertauhid pada Allah saja dan tidak syirik. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid perintah Allah yang paling agung dengan syirik dan larangan Allah yang paling besar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dan orang tua, kebaikan, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga terdekat, tetangga yang samping, tetangga dan anak jalanan atau iman sekalian tidak memiliki Allah dan tidak menyukai orang yang berperilaku bangga. Jadi ini menyuruh kita untuk tidak menyombongkan diri. Yang patut sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Sembahlah Allah, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim piatu, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman dalam safar. Teman dalam safar itu jelaskan itu teman dalam berpergian, entah pergi ke haji, umroh, entah pergi ziarah, entah pergi ke sanak saudara yang jauh di tempatnya, misalkan Semarang, ke jauh tempatnya kita punya saudara di Jakarta, itulah teman safar. Hamba sahaya, hamba ini budak yang dimerdekakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk menunaikan 10 hak. Tentang 10 hak itu, menunaikan hak pertama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mentauhid. Mentauhid artinya itu menyembah Allah. Dan perihal yang paling agung. Sedangkan syirik adalah larangan Allah. Syirik itu artinya misalkan kita sesajian itu kita menyembah pohon, itu namanya syirik. Menyembah berhala syirik. Menyembah apa lagi? Orang yang dianggap keramat itu syirik. Yang menyebutkan selain Allah itu namanya syirik. Jadi intinya ini untuk nasihat kepada kita semua untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan selain apapun. Dan berbuat baik, katanya berbuat baik itu kepada kedua orang tua. Misalkan ibu itu yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang kita tidak bisa ngaji, kita tidak bisa A, B, C, D. Yang pertama kalinya adalah yang terdengar dari omongan adalah yang ngajari adalah ibu kita. Terus karib kerabat itu menghormati kerabat, sesama tetangga itu saling menghormati, tidak bermusuhan. Terus anak yatim piatu, misalkan anak yatim piatu ini tidak punya apa-apa. Misalkan anak yatim ini mempunyai harta terus diamanahkan kepada orang, itu harus diberikan haknya kepada anak yatim. Kalau misalkan diambil anak yatim itu dosanya sangat besar sekali. Dan orang-orang miskin, mengasihi orang miskin itu tidak punya apa-apa, kita wajib mengasihinya. Misalkan kita punya rezeki banyak, itu sebagiannya adalah punyanya orang miskin. Ada rezeki yang kotor itu harus disalurkan kepada orang miskin. Tetangga yang dekat, menghormati tetangga yang dekat, menghormati tetangga yang jauh. Misalkan tetangganya jauh itu juga saling menghormati. Dalam teman safar, teman bepergian, entah pergi kemana, ke ziarah, ke teman pengajian, teman majelis taklim dan sebagainya. Dan hamba sahaya yang budak dimerdekakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong artinya itu gembede, menyombongkan diri, entah itu dia pinter, cerdas, dia tuh menyemelekan temannya tidak bisa, itu menghina temannya itu yang tidak bisa apa-apa, tidak diajari, itu namanya sombong. Membangga-banggakan diri, aku ini loh punya rezeki banyak, punya rumah HP, punya motor banyak, itu membangga-banggakan diri. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Entah sombong karena ilmunya tidak bersombong, hartanya banyak tidak sombong, entah apalagi kedudukannya, misalkan dia punya jabatan, entah apa itu, presiden, gubernur, wali kota, bupati, lurah, itu tidak boleh disombongkan. Itu hanyalah titipkan. Itu misalkan presiden itu jabatannya itu cuma 5 tahun. Kalau misalkan 5 tahun lagi calon lagi cuma 10 tahun. Setelah itu pensiun jadi orang biasa. Setelah lagi gubernur juga sama, itu jabatannya 5 tahun. Setelah pensiun ya jadinya orang biasa. Jadi yang berhak sombong itu lainnya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian tadi tentang menerangkan surat An-Nisa ayat 36, menerangkan itu
untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karib saudara, anak yatim, orang miskin, tetangga terdekat, tetangga jauh, dan teman safar atau teman bepergian. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi wa bitaufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.